Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan akan firman-Mu kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini, maupun kami semua yang mendengarkannya. Kami diberikan hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar kami boleh mengerti, lalu ketika kami mengerti kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Engkau tidak mengurapi hamba. Roh Kudus Tuhan, taruhlah kebenaran itu dalam mulut hamba. Urapilah hamba, penuhilah hamba dengan hikmat surgawi, supaya kebenaran yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita melihat Matius pasal yang ke-6. Lalu kita membaca mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan katakan begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ayat 21 perhatikan baik. "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memeriksa keberadaan hidup kita, bahkan memeriksa seluruh hidup kita, maka yang akan kita temukan adalah selama ini kita lebih sering mengikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang kita miliki. Kita lebih sering mengikatkan diri kita dengan keinginan-keinginan diri terhadap kesenangan-kesenangan dunia ini. Dan karena keterikatan itulah yang membuat hati kita, bahkan pikiran kita selalu ditujukan kepada segala sesuatu yang kita miliki itu. Hati dan pikiran kita selalu ditujukan kepada keinginan-keinginan diri yang ingin kita capai, yang ingin kita miliki. Pada akhirnya saudaraku, tanpa kita sadari, kita tidak pernah serius mengikatkan hati kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah serius mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada perkara-perkara kekal. Jadi sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kalau kita masih tetap mengikatkan hati kita dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita masih mengikatkan hati kita dengan apa yang kita ingini, artinya kita masih tetap mengarahkan pandangan kita tertuju kepada segala sesuatu yang merupakan keinginan diri kita sendiri, maka sesungguhnya hal itu sama dengan kita memiliki berhala di dalam kehidupan kita. Hal itu juga sama dengan kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi selama ini kita tidak mau memperkarakan akan hal ini. Kita tidak pernah mempersoalkan akan hal ini. Kalau sebenarnya dengan cara hidup yang demikian, kita memiliki berhala di dalam kehidupan kita. Dengan cara hidup yang demikian, sama dengan kita menduakan Tuhan. Kalau kita mau melihat terus Matius pasal yang ke-6 ini, lalu kita membaca ayatnya yang ke-24, dikatakan apa? "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon." Saudara perhatikan baik, kebenaran ini disampaikan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berkata kita ini orang percaya yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka itu artinya kita tidak boleh terikat dengan apapun selain terikat dengan Tuhan. Memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi hati kita harus terus terikat dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik, orang yang selalu mengikatkan hatinya dengan Tuhan akan terus mengarahkan pandangannya, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Nah, kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini artinya Tuhan Yesus hendak mengajarkan kita
Tuhan Yesus hendak menyadarkan kita. Tuhan Yesus hendak menasehati kita lewat kebenaran ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya itu fana, sementara, tidak bernilai kekal. Ingat itu saudaraku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya kita mengerti kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga, itu artinya yang mulia Tuhan Yesus Kristus hendak mengajarkan kepada kita, pikirkanlah perkara yang kekal. Jangan pikirkan perkara-perkara yang sementara. Jangan pikirkan perkara-perkara yang fana. Memang kita masih hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab, ya. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi untuk kehidupan kita setiap hari. Tetapi tanggung jawab itu tidak boleh mengubah arah fokus hidup kita yang ditujukan kepada perkara kekal. Tanggung jawab itu harus kita kerjakan. Dan ketika kita bekerja keras untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan hidup kita dari hari lepas hari, kita harus percaya Allah Bapa di sorga itu adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Maka apa yang kita kerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi harus ingat, berkat yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga itu untuk mencukupi kehidupan kita dari hari lepas hari. Dan bukan supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Perhatikan itu saudaraku. Tetapi harus ingat, kita harus bekerja keras. Sekali lagi, kita harus bekerja keras. Dan kita harus tetap percaya apa yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Bapa di sorga. Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang tahu menjaga memelihara anak-anaknya. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus belajar untuk mempercayai Allah Bapa di sorga dengan benar. Artinya kita tidak boleh sama sekali meragukan pemeliharaan Allah Bapa di sorga. Karena Bapa telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, persoalannya sekarang adalah karena selama ini kita lebih memilih untuk mengejar apa yang menjadi keinginan diri kita, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dapatkan supaya kita bisa menikmati semuanya itu. Pada akhirnya hati kita tidak sungguh-sungguh terikat dengan Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, kita tidak pernah serius memindahkan hati kita ke kerajaan sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya mengumpulkan harta di sorga. Karena seperti yang firman Tuhan katakan tadi, di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya kalau kita setiap saat mau mengikatkan hati kita dengan Allah Bapa di sorga, setiap hari kerinduan hati kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kita mau menjadikan Allah Bapa di sorga itu sebagai satu-satunya kesukaan hati kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Maka kita tidak akan pernah lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini. Sebab kita mengerti benar, kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini, hal itu sama dengan kita melukai hati Allah Bapa di sorga. Kenapa saya katakan hal itu sama dengan kita melukai hati Allah Bapa di sorga? Karena ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, tetapi hati kita ikatkan dengan segala kesenangan hidup dunia ini, hal itu sama dengan kita menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu artinya kita benar-benar mengecewakan Tuhan, melukai hati Tuhan. Bahkan lebih dari itu saudaraku,
kita tidak pernah menghargai Tuhan. Dan itu juga menunjukkan sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di sorga, Tuhan Yesus mau berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang kekal. Dan jangan ingini perkara-perkara yang sementara, perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang sia-sia. Saudaraku, inilah yang firman Tuhan maksudkan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kalau kita mau membaca dari ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Jangan pura-pura tidak tahu dengan kebenaran ini. Kita mengaku kita berada di dalam Kristus, dan kita memiliki pengharapan berada di dalam Kristus supaya pada akhirnya kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, di mana di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Ini kan menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Tetapi pengharapan kita itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ingat, firman Tuhan itu adalah perintah Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya memindahkan hati kita ke sorga. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi kalau kita memeriksa keadaan hidup kita saat ini, kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara duniawi. Kita selalu mengikatkan hati kita dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Kita selalu memiliki persahabatan dengan dunia ini. Jika cara hidup kita demikian, saudaraku, maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah cara hidup yang demikian merupakan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga? Apakah cara hidup yang demikian merupakan standar hidupnya orang percaya? Ingat, kalau kita mengaku kita ini berada di dalam Kristus, kita orang percaya, kita orang Kristen. Kristen itu sama seperti Kristus. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, ya, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau ternyata selama ini cara hidup kita tidak sama seperti Kristus telah hidup, itu berarti hidup kekristenan kita ini salah. Pertanyaannya sekarang, kalau hidup kekristenan kita tidak mencapai standar hidup kekristenan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, apakah kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga? Jelas sekali tidak, saudaraku. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, sekali lagi, firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau kita diperintahkan untuk memiliki hidup yang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, lalu cara hidup kita saat ini, kita tidak pernah mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada Bapa di sorga. Kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara kekal atau perkara-perkara yang di atas. Hati kita terikat dengan perkara-perkara dunia ini. Kita bersahabat dengan dunia ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau saat ini kita menjadikan hidup kita sebagai musuh Allah, ya, bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Saudara, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini.
Kalau kita hanya beralasan, Pak, tapi kita ini kan masih hidup di dunia, jadi kita masih memerlukan segala sesuatu. Saudara dengar baik, segala sesuatu yang kita perlukan itu apa? Coba kita jawab masing-masing, apa yang kita perlukan? Apakah ada kewajiban bahwa kita harus punya rumah pribadi? Ada kewajiban bahwa kita harus punya kendaraan pribadi? Apakah ada kewajiban bahwa kita setiap hari harus makan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal? Apakah ada kewajiban kita harus punya pakaian yang mahal? Apakah ada kewajiban kita harus memiliki barang-barang branded? Coba kita jawab ini dengan jujur, saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan kita memiliki cara hidup, pola hidup yang sederhana, hidup yang sama seperti Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya kalau hanya sekedar persoalan makan, minum, dan pakai, semua itu bukan persoalan yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takutkan. Karena kalau kita hanya khawatir untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, saudaraku, firman Tuhan katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kalau hidup kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, apa bedanya kita dengan dunia ini? Saudara dengar baik, saya akhiri renungan ini dengan satu kalimat seperti ini. Satu-satunya yang harus kita takutkan adalah ketika berdiri di hadapan Allah, Allah berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Allah mengatakan ini? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah hidup seturut dengan firman-Nya. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Kami harus mengambil keputusan, tidak lagi mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang sementara, tetapi kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami, mencukupi kami, sesuai dengan keperluan kami, sesuai dengan kebutuhan kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.